Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Kalista Skarlestari. Di sini saya bersama narasumber yang baik ini. Silakan perkenalkan namanya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Aulia Sanjana Putarifin, semester 3 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya, terima kasih ya Aulia. Di sini kita akan membahas beberapa podcast tentang anak usia dini mengenai peran orang tua dalam perkembangan anak. Nah, mungkin di sini ada beberapa aspek dalam perkembangan anak. Yang pertama itu mengenal tentang fisik ya. Fisik dalam perkembangan anak itu sangat penting. Jadi menurut Aulia gimana nih fisik dalam perkembangan anak? Baik, di sini ya, kalau masalah fisik untuk peran orang tua itu untuk mendukung peran perkembangan fisik anak itu, yang pertama itu mungkin bisa dengan olahraga di luar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Itu tuh kayak penting banget untuk perkembangan fisik anak. Jangan cuman kita mikirnya kan perkembangan fisik anak itu atau aktivitas anak itu cuman ada di dalam rumah, cuman main-main atau menggambar atau cuman menyusun balok atau apa gitu kan, ada permainan di dalam rumah, tapi kita itu melakukan aktivitas juga di luar rumah. Jadi itu tuh juga melatih, selain aktivitas juga melatih perkembangan sosialnya juga, yang mungkin bakal dibahas nanti kita ya. Oke, mungkin cuma itu. Dan juga peran orang tua itu juga bisa memastikan gizi anak juga ya, kesehatan sama cara makannya mungkin sesuai dengan usianya. Mungkin ada di kebanyakan ini ya, orang tua itu seperti umur 2 tahun ke bawah itu kebanyakan makan yang masih amis-amis, kayak ikan atau mengandung minyak ikan gitu, baik untuk perkembangan kognitif juga. Dan juga di atas umur 2 tahun itu bisa makan buah-buahan. Mungkin itu dalam peran orang tua dalam memerhatikan perkembangan fisiknya. Oh iya, jadi fisik itu juga sangat penting ya untuk perkembangan anak, agar anak kita itu bisa berkembang dengan lebih baik. Oke, yang kedua itu mungkin dalam emosional anak, gimana juga menurut Aulia? Nah, di sini kalau masalah terkait emosional anak itu penting, sangat penting ya, apalagi kalau anak itu udah masuk ke TK. Nah, di sini tuh anak tuh kan beraktivitas sama teman-temannya. Nah, di sini juga anak tuh dilatih untuk mengatur emosinya. Dan juga selain itu, anak itu kan dari rumah itu diajarkan. Jadi tuh bisa jadi emosional anak itu bisa dilatih dari rumah, yaitu berawal dari peran orang tua tadi dalam perkembangan emosional anak. Yang pertama itu biasakan orang tua itu kita menjadi orang tua itu pertama itu sering mengakui perasaan anak. Sering memvalidasikan perasaan anak. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang benar, baik, itu biasakan untuk memvalidasi perasaannya. Oh iya, kamu hebat. Oh iya, benar, seperti itu. Nanti kita lakuin lagi ya. Atau ada juga membiasakan aktivitas-aktivitas baik gitu. Misalnya tuh kayak berkomunikasi dengan komunikatif antara orang tua dan anak gitu kan. Itu juga bisa meningkatkan emosional anak, karena di saat mereka beraktivitas di luar atau di sekolah, itu tuh mungkin anak usia dini, mungkin kalau apa yang mereka lakukan di rumah itu sering kebawa di sekolah, sering kan kayak gitu. Makanya kita sering melakukan analisis kemarin ya, kalau kita di pematkul perkembangan sosial emosional. Nah, di situ kan kita terjun langsung ke TK tuh untuk melihat sosial emosional anak atau ada gangguan emosional. Nah, di sini kan juga ada termasuk Alpas itu juga punya analisis tentang emosional. Nah, di sini nih anak itu tuh sulit untuk mengakui perasaan dia sendiri gitu. Dia kayak kalau orang ngomong hebat dia masih kayak aku insecure gitu. Aku nggak pede, aku nggak percaya diri. Nah, di situ tuh bisa jadi efek dari peran orang tuanya sendiri di rumah. Dia mungkin di rumah orang tuanya sibuk atau ada faktor lain. Mungkin juga karena itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Jadi emosional anak ini juga masih dalam pertimbangan orang tua, karena emosional anak ini kan berbeda-beda tuh. Jadi kita sebagai orang tua harus saling mendorong serta membimbing anak untuk selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi banyak juga ya anak-anak yang
emosionalnya itu masih belum bisa stabil mengontrol, ya belum stabil. Jadi mereka itu pernah nggak sih Aul melihat di misalnya ada sebuah kegiatan nih, jadi ada persepupuan ngumpul nih, pasti ada anak-anak satu yang kayak tantrum, suka nangis, mereka mau meminta sesuatu sama orang tuanya, pasti itu ya. Jadi menurut Aul gimana nih itu mengatasinya? Seperti apa tadi? Seperti anaknya suka tantrum gitu, di tempat hiperaktif umum. ya, hiperaktif. Nah di sini juga bisa pengertian dari orang tuanya ya. Malahan kalau selagi dia tidak mengganggu orang lain itu masih aman-aman aja, karena itu tuh termasuk apa ya? Kebiasaan yang untuk normal banget untuk anak seusia itu, karena emang usia-usia mereka tuh aktif, nggak bisa diem gitu kan. Tapi jangan beranggapan sama orang tua nih ada yang ngomong membandingkan kan. Oh anak saya ini nih kayaknya kurang deh, kok dia ini diam ya, kok yang satunya kok anak saya tuh diam aja, tapi yang anak orang lain tuh lincah, jalan sini, jalan sana gitu kan. Tapi itu bisa juga apa ya, mungkin faktor perkembangan anak itu kan beda-beda. Ada anak tuh yang emang dari sifat dia atau karakter dia yang sukanya menyendiri, tapi itu bisa jadi peran orang tua tadi ikut serta dalam permainan itu, misalnya kayak sini main, ajak temennya lain, ajak sepupunya yang lain gitu main. Jadi sebisa-bisa mungkin kita tuh sebagai orang tuanya atau orang yang lebih tua bisa bisa mengatur itu. Wah, sangat luar biasa sekali ya ternyata. Mungkin dari sesudah fisik, emosional. Nah, ini juga sangat penting nih pada bagian kognitifnya, cara berpikirnya. Karena anak di zaman sekarang ini sudah banyak yang tidak mau membaca, mereka serba mau main gadget. Karena kan di zaman sekarang sudah sangat canggih. Jadi gimana ya menurut Aul kalau anak-anak di zaman sekarang itu kalau sudah menurunnya kayak mereka membaca itu sudah sangat menurun. Nggak mau lagi ya, malas ya. Sudah malas. Jadi gimana ya? Kayak lihat buku cerita tuh udah nggak menarik lagi gitu kan. Mereka lebih ke mau mencari misalnya ada novel-novel yang ada di internet. Jadi gimana menurut Aul? Menurut Aul sih nggak ada masalahnya sama gadget ya. Karena gadget tuh ada positifnya, ada negatifnya. Tergantung orang tua lagi itu. Karena kita membahas peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak kan. Nah di sini nih orang tua tuh bisa mengatur anaknya, kayak kita tuh ngasih batas waktu. Oh anak kita ini perlu mungkin dikasih jam, mungkin 1 jam atau 2 jam, itu pun tidak dilepas kendali ya, masih dalam pengawasan orang tua. Nah di situ juga siapkan konten nih. Konten di situ tuh kayak cerita-cerita menarik atau gambar-gambar menarik dari HP itu atau cerita-cerita singkat. Tapi mungkin ada orang tua yang nggak mau sama sekali anaknya tuh megang gadget kayak itu kan. Nah itu bisa jadi caranya tuh dengan cara orang tua tuh membiasakan cerita. Misalnya kayak perbedaan kita mungkin kayak gini. Kebanyakan kita tuh ya orang tua saya sendiri juga masih dulu itu sebelum menjadi guru PAUD. Kebetulan ibu guru PAUD kan. Jadi dulu tuh saya kan anak pertama, jadi nggak dapat didikan yang kayak kita nih wah gitu kan. Bagaimana perkembangan anak dalam kognitif atau fisik atau yang lain-lain. Tapi di sini setelah saya punya adik kecil dan dia udah jadi guru PAUD, ibu juga jadi guru PAUD. Nah di situ kami juga bisa melatih perkembangan itu dari adik yang kecil ini tadi. Nah di situ kita bisa belajar. Ternyata guys, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang melatih perkembangan kognitif anak tuh nggak selalu pertanyaan yang kayak kita nih kan sering tuh menonton, kayak pertanyaan tuh menonton yang kayak ngasih tahu ke anak tuh ini namanya awan, ini warnanya biru, merah. Malahan itu tuh kayak kita ngasih tahu belum tentu anak yang mau nerima gitu kan. Kalau anak sekarang nih udah kayak kalau kata kita tuh nggak mau basa-basi deh, langsung aja deh gitu kan. Tapi untuk melatih perkembangan kognitif, kita tuh banyak mengajukan pertanyaan sama anak. Jadi misalnya kayak gini, kamu tahu nggak ini kenapa air itu kalau dicampur sama minyak dia nggak nyatu? Itu kan kayak melatih kognitif dia kan. Dia mikir, jadi kayak oh iya ya, kok nggak bisa menyatu. Itu dijelasin juga karena mengandung ini, jadi minyak itu tidak bisa menyatu dengan air
Mungkin kayak gitu sih. Kalau orang tua tuh jadi banyak-banyak komunikasi dan banyak-banyak mengajukan pertanyaan tapi yang masih masuk akal sama seusia dia sih, sesuaikan sama usia dia. Oke, mungkin juga itu termasuk hal yang penting juga ya. Iya, betul. Karena sudah banyak di zaman sekarang ini anak-anak, bukan hanya anak-anak saja, orang dewasa itu juga sudah malas untuk membaca buku. Mereka sudah mau yang instan lah ya. Iya, benar. Mungkin juga orang tua itu sangat berat ya, cukup berat dalam mendalami peran mereka, karena orang tua itu juga harus mempelajari atau memberi pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak kita itu di zaman sekarang tuh kan anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu kan sudah nggak mau ya, kayak misalnya orang tua kita tuh marah-marah pasti mereka ngambek gitu kan. Pasti mereka mikirnya, oh orang tuaku udah nggak sayang lagi nih, mereka marah-marah. Jadi anak-anak sekarang itu harus dilembutin banget. Iya, betul banget. Jadi mungkin yang terakhir nih tentang sosial. Nah, di mana sosial ini juga sangat penting karena banyak anak sekarang itu yang sosialnya tuh kurang. Kayak misalnya dia tuh kurang sopan santun sama kedua orang tuanya atau sama masyarakat. Jadi gimana ya menurut Aul tentang sosial anak supaya mereka itu bisa melatih interaksi mereka dengan orang baik ya. Jadi kalau masalah perkembangan sosial pada anak usia dini ini kayaknya emang sangat berperan sama orang tuanya sih. Itu pertama ya. Tapi ini menyangkut kalau udah bahas sosial ini udah mempunyai 2 faktor nih, Kal. Jadi tuh ada faktor emang dari orang tuanya, ada yang kedua itu ada faktor dari lingkungan. Yang pertama itu kan anak tuh biasa kayak kalau masih anak usia dini masih banyak waktu di rumah nih ya. Jadi orang tua tuh punya waktu yang lebih kayak quality time, kayak keluarga aja gitu kan. Jadi di situ tuh orang tua untuk melatih perkembangan sosialnya itu dengan contoh. Jadi orang tua tuh mencontohkan hal baik, mencontohkan perilaku yang baik, dan itu yang bakal berdampak pada perkembangan sosial anak di luar sekolah tadi. Misalnya kalau anaknya, misalnya kita sering nih, kita kan kemarin kan juga analisis itu sama kan soal sosial emosional. Tentang sosial yang ada anak tuh nggak mau berinteraksi, ada anak yang kayak suka mukul. Nah itu juga bisa dampaknya dikarenakan juga karena faktor di rumah, di lingkungan keluarga. Iya, mungkin keluarganya agak kasar atau berbagai sikap-sikap seperti itu kan. Jadi itu yang berdampak kepada sosial anak saat dia lagi berada di luar rumah atau di sekolah. Tapi juga ada 2 faktor yang misalnya keluarganya tuh udah baik banget, udah mencontohkan perilaku yang baik, udah mengajarkan hal-hal baik, tapi anak ini kayak nggak sesuai. Misalnya kayak, ayahnya gini ya, kok anaknya gitu. Kebanyakan kita mikirnya kayak gitu kan. Itu tuh juga karena faktor lingkungan, faktor eksternal. Jadi tuh bisa berdampak dari teman sebaya, dari lingkungan tetangga. Misalkan orang tua nih kayak ngelepas kendali gitu kan, dia nyuruh anak-anaknya tuh main sama tetangga-tetangganya, terus lumayan agak jauh gitu kan, dan juga orang tuanya mungkin sibuk masak atau ada yang kerja mungkin ayahnya kan. Nah di situ orang tua kan kurang mengendalikan bagaimana anak itu di luar kan. Kita kan sering nih main-main di luar tuh dapat omongan baru nyampe ke rumah. Mungkin ngomong kasar, ngomong ini, ngomong itu. Nah, itu tuh kebiasaan itu yang membuat anak tuh yang jadi berpengaruh untuk perkembangan sosialnya di luar lingkungan, mungkin di sekolah atau itu. Jadi itu sih Kal. Jadi peran orang tua dalam hal itu tuh terus memberi masukan positif untuk anaknya, terus memberikan kayak masukan atau pengertian kalau ini tuh baik, yang ini tuh tidak baik. Jadi kayak kita tuh ngasih pengertian, ini sikap kamu kalau kamu diginiin, kamu mau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita jelasin, kalau adik kayak gini, kira-kira baik nggak? Adik mau nggak kalau diginiin sama orang gitu, dijahatin sama orang, kalau dilempar sama orang? Kan kebanyakan anak sekarang tuh kan mungkin anak usia dini ya, kayak TK tuh udah mulai ngerti kalau dibilangin, dinasihatin gitu kan. Jadi ajak komunikasi, pokoknya komunikasi di antara orang tua sama anak itu paling penting. Dan orang tua juga harus
apa ya, kalau kita tuh nggak bisa lepas kendali sih sebagai orang tua kan. Harus selalu dalam Iya, pengawasan. benar sekali. Jadi kayak orang tua tuh sesibuk apapun itu, pasti waktu saat-saat tidur itu kan mungkin waktu yang paling efektif itu waktu yang dekat-dekat itu malam kayaknya kan, karena kita tuh lagi kumpul, mungkin ada yang satu mau tidur, walaupun kita sibuk-sibuk semua, mungkin ada orang tuanya kerja semua, ada yang sekolah gitu kan, tapi pas malam-malam kan kita pada kumpul tuh, habis makan malam. Nah di situ juga kita bisa ngobrolin, oh hari ini ada cerita apa gitu kan, pokoknya banyak komunikasi, terus masukan, banyak cerita-cerita, mungkin cuma itu aja sih dalam perkembangan sosial. Mungkin itu juga semua aspek yang penting ya dalam perkembangan anak, karena kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak selalu mendorong atau mendampingi anak, pasti anak-anak itu pertumbuhannya pasti bakalan ada yang nggak lancar, atau ada yang lambat, atau ada juga yang cepat. Jadi kita harus selalu mendampingi dan mengajarkan anak terus belajar untuk perkembangan anak. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Menurut Aulia nih, ada tuh kan orang tua ya yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia itu lupa untuk kayak lupa dalam mereka waktu bersama keluarga, sama anak ya, pasti itu ya. Karena mereka itu sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di luar. Jadi anak itu kan pasti mikir ya, orang tuanya nggak sayang lagi, orang gitu tuanya kan. udah nggak sayang lagi, udah sibuk. Iya udah sibuk, pasti mereka mikir gitu. Mereka memikirkan bahwa enak ya kalau keluarga, misalnya keluarga si A gitu, si A ya, keluarga si A mereka ngumpul terus sama keluarganya, sedangkan aku orang tua aku sibuk untuk kerja. Jadi gimana ya kalau menurut Aulia, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Nah di sini juga mungkin kalau kita bahas kalau orang tua sibuk dengan pekerjaannya itu bisa jadi sebagai guru ya. Mungkin kalau kita menyangkutkan sama guru, itu gurunya tuh bisa bekerja sama orang tuanya gitu, bisa dikomunikasikan. Karena kan kebanyakan kita nih orang tuanya tuh kan sibuk giat banget nih nyari uang, sampai anak nih lupa. Kadang-kadang tuh sering kan anak tuh lambat dijemput, jadi dia nangis, dia nunggu tuh kayak aduh apa sih kok lama banget, sedangkan orang-orang udah pada pulang. Nah itu juga bisa orang tuanya dikomunikasikan. Jadi kayak dari pihak sekolah tuh ngomong, komunikasi sama orang tuanya, gimana ini, apa sih bun, maaf bun, sebelumnya gitu kan, kita omongin dulu kalau anak ini apa sih, gimana kalau ada saran gitu kan, luangin waktu kayak gitu kan untuk apa sih anaknya, untuk menjemput anaknya gitu kan, lebih tepat lagi jemputnya gitu kan, karena di situ kan anak merasa dirinya tuh berbeda dengan teman-teman lain, atau enggak gurunya emang punya program nih, kalau emang anaknya telat dia ada penitipan gitu. Nah di situ kan dia kan nggak mungkin sendiri, ada teman-teman yang lain yang juga mungkin telat dijemput. Nah di situ juga bisa dikasih pengertian sama anaknya, oh ini apa sih namanya, nanti kalau udah pulang kita ke teman-teman lagi ya, nanti kita tunggu ayah atau bundanya jemput gitu. Jadi semuanya tuh perlu dikomunikasikan aja lagi. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, dari semua aspek yang dari fisik, emosional, sosial hingga kognitif yang disampaikan Aulia sangat luar biasa sekali. Mungkin dapat disimpulkan ya, jadi kita sebagai orang tua itu harus terus belajar dan mendampingi anak-anak kita, karena waktu yang bersama paling berharga itu saat menemani anak berproses mereka dalam masa mereka saat mereka masih kecil ya. Itu hal yang sangat berharga. Ketika mereka sudah besar nanti mungkin mereka akan bisa mengingatnya ya. Jadi waktu kecil dulu saya diperlakukan seperti ini sama orang tua saya. Mereka bisa mengingat banyak hal. Jadi mereka lebih banyak berinteraksi bersama orang tua, dan orang tua juga banyak terus belajar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah mungkin itu saja ya podcast kita pada pagi hari ini. Sebelum itu terima kasih ya kepada Aulia sudah memberikan banyak ilmu tentang peran orang tua dalam perkembangan anak. Mungkin itu saja. Saya Kalista Skalestari. Saya Aulia Senata Arifin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.